Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Jabal Su'ada BDI. Dan malam hari ini adalah malam perdana untuk kita kajian setelah lewat bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan kemarin. Dan hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengisi hari-hari setelah Ramadan dengan tetap beribadah sampai datang Ramadan yang berikutnya lagi. Pada kesempatan malam hari ini saya akan murojaah atau review kembali cara bersuci bagi orang sakit yang sebenarnya sudah dibahas oleh Ustadz Azmi beberapa minggu atau 1-2 bulan yang lalu. Saya lihat rekamannya, beliau sudah masuk dalam bab ini. Tapi karena pertimbangan kita baru selesai bulan Ramadan dan mungkin bab ini butuh direview karena ada jeda yang cukup panjang, 1,5 bulan dari kajian yang terakhir, maka malam hari ini kita review. Tapi untuk menghemat waktu, karena ini hanya review saja atau murojaah, saya tidak membacakan seluruh isi buku, melainkan hanya mengambil poin-poin penting yang ada di bab cara bersuci bagi orang sakit. Nanti jamaah bisa mencari di mana poin yang saya bacakan. Bisa dibuka di masalah ke-6, cara bersuci bagi orang sakit. Di buku antum halaman 216. Dan saya tidak bacakan Arabnya supaya hemat waktunya. Baik. Cara bersuci bagi orang sakit. Di sini ada 20 poin yang akan saya review. Pertama, orang yang sakit tetap wajib berwudu dari hadas kecil dan tetap wajib untuk mandi dari hadas besar bila sakitnya tidak menjadi parah apabila dia berwudu dan dia mandi. Ini boleh diberikan catatan di bukunya di nomor 1 itu, beri tambahan kata-kata jika tidak memperparah. Contoh sakit gigi. Sakit gigi itu orang masih bisa wudu atau tidak? Bisa. Berarti harus wudu. Sakit kepala masih bisa wudu? Masih bisa. Maka dia wajib wudu. Kakinya keseleo masih bisa wudu? Masih. Berarti dia tetap harus wudu. Gak boleh dia tayamum dengan alasan keseleo kaki. Oh tapi Ustadz ini saya gak bisa jalan. Kalau begitu nanti airnya yang didatangkan, bukan tiba-tiba wudu. Tiba-tiba tayamum. Nanti airnya didatangkan. Nanti akan datang poin berikutnya. Jadi orang yang sakit, bila wudu tidak memperparah maka wajib wudu. Bila masih bisa mandi junub karena hadas besar maka wajib mandi junub. Tidak boleh tidak. Bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan yang poin ini? Poin ini saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti jelas ya. Yang kedua, harus menghilangkan najis dari kedua jalan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang dengan air sebelum berwudu. Dan menghilangkan najis dari kedua jalan ini ada 3 model. Perhatikan. Ada 3 model cara kita menghilangkan najis di kemaluan. 1, istijmar. 2, istinja.
3 istijmar plus istinja. Apa itu istijmar? Istijmar itu adalah menghilangkan kotoran dari kemaluan depan dan belakang dengan benda padat. Yang kedua adalah dengan air. Apa namanya? Istinja. Sedangkan yang ketiga tadi istijmar plus istinja. Berarti pakai benda padat dulu, lalu air lagi. Contoh. Ada sebagian toilet tidak ada itu jet flushnya, yang ada cuma tisu gulung. Nah kalau kita masuk misalnya di toilet bandara, ini cuma ada tisu gulung. Kemudian kita membersihkan air seni di ujung kemaluan kita pakai tisu gulung, berarti pakai benda padat. Apa namanya? Istijmar. Tapi kalau ada jet showernya, kemudian kita semprot kemaluan kita dengan air, itu namanya apa? Istinja. Kalau kita pakai tisu gulung dulu, setelah tisu gulung tetap nanti pakai air lagi, itu namanya istijmar plus istinja. Dan ketiga cara ini boleh. Bahkan meskipun ada air, istijmar tok itu boleh. Sebagian orang mengira wajib air, sebenarnya tidak wajib air. Tapi kalau memang ada air, yang paling afdol adalah yang nomor 3, yaitu istijmar dulu, lalu istinja. Ada sebagian sakit yang tidak bisa istinja. Saya lagi tadi membayangkan apa contohnya. Contoh ya, ada orang duburnya terbakar. Apapun lah yang terjadi ya, tidak usah dibayangkan bagaimana kok bisa dubur terbakar. Intinya duburnya terbakar, ya. Dan dia tidak mungkin untuk kena air karena luka bakar. Maka dia bisa apa? Istijmar. Misalnya istijmar ini setelah dia BAB, dia pakai tisu. Atau kalau zaman sekarang banyak tisu basah. Itu namanya istijmar. Catatan, tidak boleh istijmar dengan benda yang bukannya membersihkan malah menambah kotoran. Misalnya istijmar pakai kresek, ya kan? Ujung duburnya dilap-lap, bukannya hilang malah melebar, ya, kemana-mana malah, karena kresek itu tidak bisa menyerap. Contoh yang bisa misalnya tisu, kertas, kain, tisu basah. Kalau di hutan apa? Pakai daun atau pakai batu, tapi cari batu yang halus, jangan batu kasar. Atau pakai batang kayu, mungkin kerak-kerak batang kayunya dibersihkan dulu, lalu kemudian pakai halusnya. Hati-hati ada ulut bulunya. Itu namanya istijmar. Saya ulang sekali lagi, kalau kita ingin membersihkan kemaluan, maka bisa istijmar pakai apa tadi? Benda padat yang bisa membersihkan, atau bisa dengan air, apa namanya? Istinja. Boleh juga gabungan keduanya, istijmar lalu istinja. Catatan, kalau menggabungkan istijmar dengan istinja, maka istijmar dulu baru istinja. Bukan istinja dulu lalu istijmar. Karena kalau istinja dulu lalu istijmar, maka sebenarnya sudah bersih dengan istinja. Maka istijmar nanti belakangan hanya sekedar mengeringkan air saja jadi tujuannya. Selanjutnya, kalau seseorang membersihkan kemaluannya dengan istijmar, maka minimal 3 batu. Kalau pakai tisu berarti 3 tisu. Perhatikan teman-teman, 3 batu di sini dikarenakan biasanya batu yang diambil itu kecil-kecil. Contoh ya, teman-teman lagi di hutan, ya. Kemudian mau istijmar dengan menggunakan batu kecil-kecil, maka diambil kecil-kecil 3. Kalau batunya agak besar, maka bisa dengan 1 batu itu, asalkan ada bagian-bagian yang bisa dilap sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini.
Paham maksud saya? Ya. Kalau pakai tisu, maka bisa dengan 3 lembar. Kalaupun tiga lembar, maka tisu ini harus lebar, di mana ada bagian yang bisa 3 kali mengusap. Sebelah sini, lalu sebelah sini, lalu sebelah sini. Jadi kertas tisu ini bisa dibuat lap 3 kali. Adapun kalau dia kecil, lalu kemudian dia lap di tempatnya itu saja, di situ, di situ, di situ, maka ini belum dikatakan beristijmar yang benar. Istijmar 3 kali usapan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di nomor 3. Oh ya, tadi kalau istijmar, istinja dan istijmar plus istinja, mana yang paling afdal? Istijmar plus istinja. Baik, saya lanjut. Orang yang sakit boleh diwudukan dan boleh dimandikan. Tadi saya beri contoh, ada orang mengatakan saya nggak bisa wudu, soalnya saya nggak sanggup pergi ke kamar mandi. Jadi saya maunya tayamum saja. Ketika ditanya sakitnya apa mas? Sakitnya kaki keseleo. Oh nggak bisa. Meskipun kakinya keseleo dan tidak bisa pergi ke kamar mandi, tapi kan air bisa didatangkan, maka tidak boleh tidak wudu. Dia bisa datangkan air, lalu kemudian kalaupun nanti tangannya yang keseleo dan tidak bisa bergerak, berarti orangnya diwudukan. Saya ulang sekali lagi. Langsung kasih contoh. Contoh, ada orang lumpuh total. Kalau lumpuh masih bisa kena air atau tidak? Bisa. Berarti bolehkah dia tayamum? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena masih bisa terkena air. Lalu kalau dia lumpuh dan dia tidak bisa bergerak, lalu wudunya bagaimana? Ini jawabannya, diwudukan. Kalau dia mimpi basah, sementara dia lumpuh total, maka nanti airnya didatangkan, lalu kemudian dia dimandikan. Nanti perkara, waduh ini kasurnya kapuk lagi, waduh ini bagaimana cara memandikannya, itu nanti belakangan. Kita yang penting tahu dulu bahwa kalau memang masih bisa wudu atau masih bisa mandi tapi tidak bisa bergerak sendiri, maka diwudukan atau dimandikan. Catatan tidak ada di sini, di nomor 3, teman-teman bisa nyatat. Siapa yang memandikan? Di sini tidak ada tulisannya. Yang memandikan adalah pasangan atau mahramnya, jika yang dimandikan itu belum baligh. Siapa yang memandikan atau siapa yang mewudukan? Jawabannya 1, pasangan. Jadi suami bisa mewudukan istri, istri bisa mewudukan suami. Maaf, mewudukan ini maksudnya orangnya betul-betul wajahnya dicucikan gitu ya. Bukan nanti dipahami berarti yang wudu adalah istrinya. Yang sakit suaminya diwudukan istrinya, istrinya yang cuci mukanya, bukan ya? Mukanya suami ini maksudnya. Pertama pasangan, yang kedua yang sejenis. Yang kedua yang sejenis. Seperti misalnya seorang laki-laki diwudukan saudara laki-laki. Bapak diwudukan oleh anak laki-laki. Yang ketiga adalah mahram. Diwudukan oleh mahram. Jika yang dimandikan ini belum baligh. Jika yang dimandikan belum baligh. Misalnya kita punya anak kecil, ini anaknya sakit, kemudian anaknya minta diwudukan, yang wudukan bapaknya, anaknya perempuan, maka ini bisa. Masalahnya sekarang kalau dia sudah baligh bagaimana? Misal yang sakit ini bapak kandung dan bapaknya semua anaknya perempuan, ini jadi masalah nanti.
Yang sakit bapak kandung, yang mau dimandikan mandi junub dia bapak kandung. Tapi yang mandikan hanya ada anak perempuan karena dia tidak punya anak laki-laki. Maka di sini ada tulisannya, jika dia berhadas besar, orang lain boleh membantu memandikannya, tapi tidak boleh lihat auratnya. Maka nanti anak-anak perempuan ini ketika dia memandikan bapaknya, maka kalau bahasa Balikpapan itu mandinya telasan. Apa itu telasan? Tetap pakai baju, tetap pakai kain. Jadi digosokkan dengan menggunakan kain. Tidak boleh tangannya menyentuh langsung ke bagian kemaluan. Sama seperti kalau orang mandikan jenazah, ya. Dan yang dimandikan adalah misalnya laki-laki, sementara di situ hanya ada anak perempuan, tidak ada laki-laki yang memandikannya. Selanjutnya, catatan yang berikutnya, dan tidak ada di situ juga, bila yang memandikan adalah pasangan, misalnya suami dimandikan istri, istri dimandikan suami, maka tidak mengapa lihat auratnya. Tidak mengapa lihat auratnya. Suaminya lumpuh total, yang ada bisa memandikan hanya istrinya. Sementara suaminya misalnya lumpuh, mau mandi junub karena dia mimpi basah misalnya, maka istrinya boleh lihat aurat suaminya. Nah, kalau ditanya apa alasannya, jawabannya adalah Nabi dan Aisyah pernah mandi satu bejana dalam keadaan saling melihat aurat. Maka suami dan istri itu tidak ada batasan aurat. Catatan berikutnya, jika orang yang sakit ini tidak bisa bersuci dengan air, dia sakit, tidak bisa bersuci dengan air, jadi tidak bisa wudu atau tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi junub. Baik karena takut membahayakan, takut memperparah, takut merusak anggota tubuh, takut timbul sakit, atau tidak mampu, atau sakitnya bisa bertambah parah, maka dia boleh tayamum. Contoh sakit yang kalau wudu malah tambah parah, misalnya apa? Luka bakar. Misalnya dia korban kebakaran dan sekujur tubuhnya banyak luka bakar. Kalau dia nekat wudu atau tayamum atau mandi junub, nanti malah menambah lukanya. Apalagi contohnya? Demam yang tinggi. Kalau orang demam tinggi, air dengan suhu normal 25 derajat Celcius itu terasa akan sangat dingin buat dia. Maka tidak mengapa kalau dia mau tayamum saja. Faedah berikutnya, orang yang sakit, bila dia tidak bisa tayamum sendiri, maka dia bisa ditayamumkan orang lain. Bagaimana cara tayamum? Maka ini teman-teman bisa belajar nanti di Ensiklopedia Salat jilid 1. Adapun sekarang tidak usah saya jelaskan, supaya kita bisa fokus dengan fikih orang sakitnya saja. Adapun tayamum kan bisa dikerjakan oleh orang yang tidak sakit. Maka silakan dilihat di Ensiklopedia Salat jilid 1, nanti ada tentang tata cara tayamum. Jika tidak mampu tayamum sendiri, maka kalau ada orang yang bisa membantunya tayamum, maka ditayamumkan. Bagaimana caranya? Caranya debu yang suci perlu dicarikan, lalu kemudian dibawa misalnya pakai nampan. Nah, contoh teman-teman, orang ini tidak bisa tayamum, tapi dia ada di rumah sakit. Ya, lalu kemudian keluarganya mencarikan tanah yang suci, ditaruh di atas nampan, lalu kemudian dia tepuk tanahnya itu. Lalu kemudian dia kerjakan tayamum, diusap ke muka, diusap ke atas telapak tangan kanan, lalu di atas telapak tangan kiri. Selesai. Poin berikutnya, orang yang punya luka, patah tulang, atau sakit yang penggunaan air bisa membahayakan dirinya, maka dia boleh tayamum juga. Catatan yang tidak ada di situ, apakah boleh wudu campur tayamum? Misal ada luka bakar pada tangan kanan, sedangkan wajah,
kaki kanan, kaki kiri semuanya normal, sehat. Apakah boleh misalnya mukanya cuci muka, jadi wudu, tangan kanannya tayamum, tangan kirinya wudu, kepalanya wudu, kakinya wudu, berarti dicampur. Maka di sini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama menganggap bolehnya mencampurkan, sebagian lagi menganggap tidak perlu dicampur karena wudu itu adalah asal, sedangkan tayamum itu pengganti, dan tidak ada pencampuran antara asal dengan penggantinya. Tapi kalau memang tidak bisa dicampur, berarti cukup dilihat mana yang dominan. Kalau dominannya adalah luka bakar, berarti tayamum saja. Bila yang dominan adalah yang sehat, berarti wudu. Sedangkan luka bakarnya nanti bisa diusap pelan-pelan. Saya pribadi, untuk penerapan pribadi, saya lebih condong tidak digabung. Jadi kalau saya misalnya sakit dan saya tidak bisa, meskipun belum pernah merasakannya ya, tapi seandainya bila terjadi, waliyadzubillah, maka yang saya kerjakan adalah wudu saja. Adapun luka bakarnya, maka ini diusap pelan-pelan di sekitarnya. Adapun luka yang tidak kena air, maka ini uzur dan tidak perlu ditayamumkan karena tidak ada penggabungan tayamum dengan wudu. Sedikit lagi. Poin berikutnya di nomor 7. Orang yang punya luka tapi lukanya tidak mengapa kena air, maka lukanya harus kena air. Contoh orang yang teriris sedikit dengan pisau, dia tidak diabetes dan kena air juga nggak masalah, perihnya juga cuma perih sedikit saja, maka lukanya harus kena air. Nggak boleh misalnya ditanya, kok tayamum? Ini tadi jari saya kena pisau. Coba lihat, cuma dikit begini kok tayamum. Ya, makanya tidak bisa. Apalagi kan ditanya, ini airnya, ini jari yang kena pisau ini boleh kena air nggak? Ya bisa aja. Oh berarti harus wudu, tidak boleh tayamum. Berikutnya, jika usapan air bisa mempengaruhi luka, maka lukanya bisa diplester. Kalau tadi irisannya cuma sedikit, nah ini urusannya irisannya tebal, apa nih? Lebar, dalam. Ya, dia betul-betul tadi yang apa namanya, terlalu bersemangat misalnya potong sayur, ini betul-betul lebar. Kalau kena air perihnya luar biasa, maka bisa diplester dulu. Nanti plesternya diusap sedikit-sedikit. Yang lainnya wudu, mukanya tetap wudu, tangan wudu, kepala, kaki wudu. Adapun jarinya yang ada plesternya, ini plesternya diusap sedikit-sedikit. Bisa dipahami? Poin berikutnya ada di nomor 8. Orang yang masih suci dari tayamum yang pertama, maka bisa mengerjakan sholat yang berikutnya tanpa mengulangi tayamum lagi. Meskipun ini ada ikhtilaf. Meskipun masalah ini ada ikhtilaf ulama. Misal, seseorang sakit dan dia tidak bisa berwudu karena demam tinggi misalnya. Kemudian ketika datang waktu sholat zuhur, dia bertayamum. Kemudian dia tidak tidur siang, dia tidak BAB, dia tidak BA, dia tidak BAK. Sampai datang waktu asar dia masih suci, belum batal tayamumnya, maka dia bisa sholat asar dan tidak perlu tayamum ulang. Sekali lagi, meskipun ini ada ikhtilaf ulama, karena sebagian ulama ada yang mengatakan tayamum itu hanya untuk satu sholat. Tapi pendapat yang lebih kuat, dan ini juga yang saya ambil, bahwa apabila tayamum itu adalah tayamum yang memang memperbolehkan dia untuk sholat, apalagi ini masalahnya dia sakit, maka dia bisa untuk mengerjakan sholat berikutnya tanpa perlu mengulang tayamum lagi. Kecuali ini kasusnya bukan sakit, misalnya kasusnya adalah tidak ada air. Waktu zuhur nggak ada air sama sekali, tetangganya juga mati air, dan pokoknya nggak ada air.
karena kemarau misalnya, maka dia wudhu untuk zuhur. Ketika datang waktu asar ternyata hujan deras, maka tayamum yang tadi tidak bisa dipakai. Karena tadi tayamumnya karena faktor apa? Tidak ada air. Bisa dibedakan teman-teman? Kasus sakit, kasus tayamum karena sakit beda dengan kasus tayamum ketika tidak ada air. Untuk sakit, untuk 2 sholat, 3 sholat, 4 sholat, kalau memang belum batal, sholat saja gak apa-apa. Tapi ketika soal kasusnya tidak ada air, begitu datang sholat berikutnya ternyata sudah ada air, maka wajib untuk wudu dan tidak boleh mengandalkan tayamum yang tadi. Di nomor 9, orang yang sakit harus menyucikan badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Jadi tidak bisa langsung sholat selama masih bisa menyucikan badan, pakaian, dan tempat sholat. Perhatikan. Contoh, ada orang dia sakit di rumah sakit. Kemudian dia pakai pampers misalnya. Pakai pampers supaya tidak mengotori ranjangnya. Manakala datang waktu sholat, ditanya dulu pampersnya ada itu isinya enggak? Kalau dia bilang ada, berarti pampersnya harus diganti. Bukan cuma pampersnya diganti, badannya kan berarti kena pipis juga. Berarti badannya ditutupi dulu dengan sarung, lalu kemudian dilap-lap. Misalnya pakai, ada yang lebih bagus daripada tisu basah, kanebo. Ya, pakai kanebo, basahin, dilap-lap-lap, dicuci lagi kanebonya, dilap-lap. Tanya lagi, tadi pipisnya kira-kira kena kasur nggak? Ini tadi waktu di ini kayaknya kena juga. Waktu copot pampers itu kan kena juga bagian bawahnya. Berarti ranjangnya juga harus dilap. Baru kemudian wudu lalu sholat. Tidak bisa misalnya sudah sholat aja enggak apa-apa, tapi ini pampersnya gimana? Nggak ada masalah. Padahal memang masih bisa diganti. Ya. Kecuali kalau penggantian pampers itu akan menyakiti dirinya. Ya, nanti bisa dibayangkan sendiri bagaimana kalau ganti pampers terus menyakiti. Misalnya apa ya? Patah tulang. Ya, patah tulang. Mau ganti pampersnya, baru mau dicopot dikit dia sudah teriak-teriak. Kesakitan. Maka ini uzur insya Allah. Tapi kalau memang masih nyaman untuk bisa diganti, bisa dilap, maka harus dibersihkan. Di nomor 10, orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya dengan alasan sakit. Kalau memang tidak bisa wudu, berarti bisa tayamum. Yang jelas tidak boleh misalnya dia bilang, aku bisa nggak nanti aja sholat zuhurnya nanti aja dah, sama-sama maghrib aja. Aku mau tidur aja dulu sekarang. Jadi gimana? Aku pokoknya mau tidur, zuhur, asar nggak usah dibangunkan. Nanti maghrib baru aku qadha semuanya. Tidak boleh. Apalagi tidak sholat dengan alasan tidak bisa bertayamum atau tidak bisa bersuci. Kita dapati sebagian kaum muslimin, ya, manakala mereka sakit, di antara mereka ada yang beralasan, ini kan banyak najis. Ini saya pakai pampers di dalamnya banyak najis. Lalu gimana Pak? Tidak usah sholat ya? Tidak bisa Pak, Bapak harus sholat. Aku tidak mau sholat karena aku merasa risih. Banyak tidak orang kayak gitu? Banyak. Maka ini sebuah kesalahan, karena kita dalam keadaan sakit tetap wajib beribadah. Apalagi kita mengharapkan kesembuhan dari Allah. Bagaimana kita mengharap kesembuhan manakala kita tidak ibadah? Yang terakhir di nomor 11, orang yang menderita penyakit beser, keluar darah atau angin terus menerus, maka harus berwudu setiap kali akan sholat. Maksudnya sholat apa ini? Boleh dikasih catatan di situ. Setiap kali akan sholat wajib. Nanti saya beri satu faedah yang saya baru dapatkan Ramadan kemarin. Kita baca aja dulu ya. Kalau ada orang menderita penyakit beser, beser itu berarti apa? BAB terus menerus. Diare misalnya. Kok diare? Oh, ini maksudnya keluar terus menerus BAB-nya.
atau BAK-nya? Kalau diare itu kan sakit perut. Beda tuh. Aduh, mulus aja. Gitu kan? Itu mungkin diare. Tapi dia bisa mengendalikan kapan dia mau ke WC, dia ke WC. Ya, baru seminggu lalu saya diare. Kapan saya mau ke WC, saya ke WC. Kalau saya sudah merasa ini kayaknya mau BAB, maka saya pergi ke kamar mandi. Nah, yang dimaksud di sini adalah BAB atau BAK-nya itu tidak bisa dikendalikan. Dia keluar semaunya. Ya. Gimana, Mas? Misalnya karena stroke. Ya. Tidak bisa mengendalikan BAB atau BAK-nya. Maka orang seperti ini kewajibannya hanya wudu untuk salat wajibnya. Jadi nanti datang waktu zuhur, dia bisa bersihkan dulu kemaluannya, bersihkan dulu pakaiannya, lalu kemudian dia wudu, lalu kemudian dia sholat. Kalau dia khawatir akan menyusahkan, misalnya ini BAB-nya sekali dibersihkan itu repotnya luar biasa, maka dia boleh jamak. Boleh jamak. Nah, faedahnya ini yang saya baru dapat Ramadan kemarin. Saya ceritakan dulu. Jadi Ramadan kemarin saya itikaf di Masjidil Haram. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan. Mungkin karena kanan kiri itu angin, jadi ini buang angin terus menerus. Mau bersilah buang angin, mau duduk begini buang angin, mau berdiri sedikit buang angin. Di malam-malam pertama itikaf, setiap 2 rakaat mesti wudu. Jadi saya sudah siapkan gelas kotor buat kumur-kumur dan air di botol. Jadi setiap habis 2 rakaat karena dia buang angin lagi, saya wudu lagi. Habis itu wudu lagi. Kira-kira malam ketiga lama-lama saya kerepotan juga. Ini karena saya nggak bisa kendalikan juga kan, saya memang mau itikaf di sini. Mau itikaf di mana lagi? Ini jamaahnya juga bareng sama saya. Nah, akhirnya saya posting di grup Asatidzah. Saya tulis, Ustadz Asatidzah mohon faedah ilmunya jika ada yang tahu fatwa ulama tentang orang yang fussa terus menerus. Fussa itu artinya buang angin yang nggak bersuara itu loh. Buang angin itu ada 2, bersuara dan tidak bersuara. Yang tidak bersuara itu namanya fussa. Yang bersuara namanya durot. Bagaimana kalau kita fusa terus menerus? Misalnya karena faktor kita berada di ruang berangin, jadi kita selalu perutnya ini kembung, selalu keluar angin. Sedangkan yang menderita ini sedang misalnya mau tarawih. Kalau dia 2 rakaat selalu wudu lagi, mungkin akan menyusahkan. Ya. Lalu kemudian ada yang posting artikel yang sesuai, alhamdulillah, dari islamweb.net. Fatwanya adalah sekali wudu itu buat untuk 1 waktu. Orang yang menderita fussa terus menerus atau salisul baul, keluar air seni terus menerus, atau keluar BAB terus menerus tanpa bisa dikendalikan, maka 1 kali wudu itu buat qobliyahnya, sholat wajibnya, ba'diyahnya, bahkan sampai seluruh waktunya. Maka apabila ada yang mengalami itu di masa-masa bulan Ramadan, dia bisa wudu ketika sudah masuk sholat isya, dia wudu ini bisa dipakai buat qobliyah isya, ba'diyah isya, semua tarawih sampai witir. Jadi tidak perlu bolak-balik ke WC. Bisa dipahami teman-teman? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang bertanya. Tentang istijmar dengan tulang ada di sini. Kalau di buku saya halaman 203. Di nomor 2 di hadis yang kedua. Nomor 2 dengan hadis yang kedua. Diceritakan ada larangan Nabi SAW, laqad nahana an nastaqbila qiblata bi ghaitin aw baulin wa alla nastanjiya bil yamini wa alla nastajiya ahaduna bi aqalla min thalathati ahjarin aw nastanjiya bi raj'in aw 'azmin.
Disebutkan Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat ketika BAB atau BAK, melarang untuk istinja dengan tangan kanan, Nabi melarang kami istinja kurang dari 3 batu, dan Nabi melarang kami istinja dengan kotoran kering atau dengan tulang. Apa alasannya? Kenapa kok dilarang untuk beristinja dengan tulang? Lagian kalau di zaman kita nggak mungkin ya. Siapa juga yang mau beristinja dengan tulang? Tapi di zaman dahulu orang-orang tidak punya toilet seperti di rumah-rumah kita sekarang ini. Orang kalau mau BAB mereka ke gurun Sahara, kemudian mereka gali dulu lubang, lalu kemudian dia BAB, setelah BAB kemudian ditutup. Kadang-kadang mereka di gurun itu mendapati ada bekas-bekas tulang hewan. Nah, Nabi melarang untuk beristinja di gurun Sahara itu kepada para sahabat dengan menggunakan tulang yang mereka dapati. Alasannya adalah dikarenakan tulang itu termasuk di antara makanan hewan-hewan dari bangsa jin. Ada pertanyaan? Suami stroke terus malamnya dia jima. Bisa dia? Saya stroke jima. Kebetulan bisa. Terus? Kebetulan agak-agak demam si suaminya ini. Stroke, demam, jima. Mantap. Kemudian terus karena si istrinya khawatir kalau nanti mandi junub dia menambah takut. Kemudian apakah boleh diganti dengan tayamum? Oh iya. Seseorang stroke bahkan juga demam, dia berhubungan dengan istrinya. Istrinya ini khawatir nanti kalau seandainya mandi malah demam, mandi malah tambah parah. Bolehkah diganti dengan tayamum saja? Jawabannya boleh. Oh, kenapa boleh Ustaz? Karena tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi junub. Siapa yang dia junub lalu dia tidak mampu untuk mandi, entah karena sakit, entah karena tidak ada air buat mandi, maka dia boleh ganti dengan tayamum. Tayamum itu caranya sama, baik untuk mengganti wudu maupun untuk mengganti tayamum. Apa? Ini karena pikirannya sudah pertanyaan itu mengerikan soalnya. Oke, mari kita coba praktekkan dulu bagaimana cara tayamum. Ya, sebenarnya tadi saya sudah suruh untuk lihat di jilid 1, tapi ya udah nggak apa-apa, kita praktekkan aja. Coba kita tayamum sama-sama. Kacamata, yang pakai kacamata dilepas dulu. Oke. Anggap saja di depan kita ada debu atau tanah yang baik. Coba ditepuk. Kemudian ditiup. Bila tidak terlalu kotor, tidak ditiup, tidak apa-apa. Yang penting jangan ditepuk begini. Kalau begini hilang, padahal itu yang mau dipakai. Ya. Kalau sudah ditiup, debu yang tempel diusap di wajah. Coba usap wajah. Kalau wajahnya ada yang cuma begini, nah ini belum wajah. Karena wajah ini mencakup vertikalnya itu mulai dari dahi sampai dagu. Horizontalnya dari tonjolan kuping kanan ke tonjolan kuping kiri. Berarti harus begini. Kalau sudah, langsung ke usapkan telapak tangan kiri yang putih ke hitamnya telapak kanan. Lalu putihnya telapak kanan usapkan ke hitamnya yang kiri. Dah, itu doang caranya. Coba diulang. Tepuk. Tiup bila kotor. Langsung usap ke wajah. Lalu telapak tangan atas. Telapak tangan atas. Nah, telapak yang atas ini biasanya orang menamakannya punggung tangan kanan, punggung tangan kiri. Itu doang caranya. Sampai mana? Yang sahih sampai pergelangan, bukan sampai siku.
Sebagian ustadz atau sebagian ulama ada yang mempraktekannya sampai siku. Karena memang ada riwayat Tirmidzi bahwa Nabi pernah tayamum sampai dengan siku. Tapi riwayat itu dhaif. Bertentangan dengan riwayat yang sahih yang ada di Bukhari Muslim, Nabi sampai pergelangan tangan saja. Cara tayamum ini bisa menggantikan wudu dan mandi junub. Maka kalau ada orang dia dalam keadaan junub dan ada kondisi di mana dia tidak mungkin untuk mandi junub, maka dia bisa bertayamum dengan cara tadi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Bagaimana kalau sudah selesai wudu sebelum tidur ternyata fusak, buang angin? Ya udah, pilihannya mau lanjut tidur atau mau ulang wudu. Biasanya yang dilakukan orang apa? Tidur. Ya udah gitu aja. Buang angin yang tidak ada bunyinya, yang cuman itu namanya fusa. Sedangkan yang ngeprot itu namanya durot. Nah, dan orang yang tidak bisa mengendalikan fusa itu yang biasanya diberikan udzur. Adapun orang saya tidak bisa kendalikan durot itu jarang sekali. Ya, kecuali kalau memang saya pernah dapati ada orang selalu durot, tapi bukan dubur melainkan di perut. Jadi perutnya itu sebenarnya sudah dibolongi, itu untuk keluarkan angin. Jadi dia pernah konsultasi, Ustadz saya ini tidak ada lagi BAB lewat dubur. Kalau buang angin juga bukan lewat dubur, saya lewat perut. Itu ada salurannya. Jadi kalau mau BAB itu salurannya lewat perut. Sudah dibolongin, ada pipanya. Nah saya ini malu kalau ke masjid. Karena kalau ke masjid terus dia bunyi sendiri, prop gitu. Itu orang kayak aja dekat saya itu mau muntah apa. Terus saya itu jadi kayak menjijikkan. Jadi saya ini di rumah aja sholatnya. Boleh atau enggak? Ya semoga uzur Pak. Soalnya jadi fitnah juga buat dirinya ketika ke masjid, dikira orang buang angin dan itu bunyinya tuh keras gitu. Dan orang di sekitarnya jadi risih. Kalau dia tidak membatalkan lalu kemudian dia pergi wudhu lagi karena memang boleh, tidak mengapa karena itu sudah uzur. Nah, jadi fitnah barunya adalah itu ada orang di masjid buang angin tapi tidak wudhu ulang. Saya ini jadi bingung gitu. Jadi fitnah buat saya. Ya, semoga tidak apa-apa Bapak sholat di rumah. Ada pertanyaan? Saya jawab yang pertama dulu. Apa kadarnya istijmar? Karena kadang setelah istijmar masih ada baunya. Kadarnya adalah hilangnya zatnya. Zatnya itu secara zahir hilang. Misal antum pakai tisu, tidak ada habis BAB, tidak ada jet shower, antum hanya pakai tisu basah. Antum gosok satu, itu masih ada coklatnya. Gosok tisu yang kedua, sudah mulai pudar coklatnya. Gosok tisu yang ketiga, bersih. Berarti sudah cukup. Nggak usah lagi dipegang pakai tangan bercium. Ya, karena insya Allah memang baunya tidak akan hilang. Begitu. Ya, memang kekhasannya orang Indonesia sudah tahu bau, masih juga dipegang. Tapi intinya zahirnya memang di tisu sudah hilang coklatnya, maka berarti sudah dianggap bersih. Apa saja yang kita pelajari dalam Mufid Islamic Academy atau MIA? Di antara yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak seperti Intisari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Buku-buku yang berkenaan dengan akidah dasar seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Penjelasan 3 landasan utama
atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Matan Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah dasar memahami kemusyrikan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syarah Al-Qawaid Al-Arba' atau penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili, kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah fikih seperti Risalah Wudu yang dikompilasi dari 4 kitab para ulama, risalah tentang sholat, puasa, dan lain-lain. Mufid Islamic Academy menerima semua umur, semua gender, di lokasi dan domisili dimanapun untuk menjadi santri di Mufid Islamic Academy. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjut tanya jawab, ada 2 poin yang saya baru teringat. Sepertinya tidak ada di buku ini, bisa dicatat di sekitaran bukunya. Pertama, jika tidak ada sama sekali yang membantu untuk wudu atau untuk tayamum, maka boleh sholat meskipun tidak bersuci. Ini bisa diletakkan di sekitar nomor 3. Jika tidak ada sama sekali yang membantu untuk wudu atau bertayamum, maka boleh sholat meskipun tidak bersuci. Kita dapati ada beberapa kasus, misalnya orang itu lumpuh atau dia sudah sangat tua renta, dan dia sendirian tinggal di gubuknya, tidak ada anak, tidak ada tetangga, ya kan? Kemudian dia sehari-hari sakit, hanya di atas ranjang, BAB di situ, sholat di situ, karena memang tidak ada keluarganya sama sekali. Kalau memang tidak ada yang membantu untuk tayamum atau untuk berwudu, maka dia bisa sholat meskipun tidak bersuci. Ya, misalnya tadi lumpuh. Catatan tambahan yang juga tidak ada di situ, kalau ada orang sebenarnya bisa pakai air, cuma dia tidak mau karena dingin. Ada orang sakit bisa pakai air, cuma dia tidak mau karena dia anggap dingin, maka airnya dipanaskan. Misalnya ada orang bilang, saya nggak enak badan saya meriang-meriang dikit, tapi bapak tayamum bisa, mandi junub atau wudu bisa, ya bisa, tapi rasanya dingin. Panaskan airnya. Misalnya taruh di ember, campur dengan air keran, buat mandi atau buat wudu. Setelah dites bisa atau nggak bisa, berarti nggak boleh tayamum. Berarti airnya dipanaskan. Ya, itu yang mau saya tambahkan. Coba ulangi lagi tadi, saya lupa pertanyaannya. Ada orang BAB waktu istijmar kena tangan atau celana? Paham. Orang BAB, kemudian dia mau istijmar, misalnya pakai tisu, gitu ya? Dia pakai tisu. Kemudian tidak sengaja yang kena itu bukan cuma tisunya, tapi jempolnya juga. Jempolnya diapain? Saya pernah kejadian begitu. Saya ke Jakarta, di perkantoran itu tidak ada jet shower. Saya tidak mengamati, saya sudah terlanjur BAB. Ya kan, saya cari ini tidak ada jet shower, hanya ada tisu. Maka saya istijmar dulu. Setelah itu kan ada itunya, flashnya itu loh. Flashnya kan ketika ditekan keluar airnya. Nah itu saya ambil tisu, saya tampung airnya. Saya pencet, justru keluar airnya, saya ambil airnya, itu yang saya pakai buat cuci tangan. Ada juga dia bukan flash tapi dia diputar, nanti dia muncul kayak keran kecil, kecil gitu. Nah itu yang saya pakai buat cuci tangan. Saya kira yang tidak ada biasanya adalah
jet showernya, adapun flashnya biasanya ada. Nah, antum bisa pakai air yang keluar dari tangkinya itu. Yang penting jangan antum buka tangkinya, antum cuci tangan dalam situ. Bisa dipahami? Antum bisa beri kasus yang enggak ada air sama sekali. Misalnya di mana? Di hutan. Di hutan kemudian enggak ada air. Masa iya? Antum pergi ke hutan masa enggak bawa air botol? Hah? Kan bisa buat cuci tangan sedikit. Air botol minum, iya, enggak bisa dipakai buat cebok karena biasanya butuh banyak, sehingga terpaksa istijmar. Tapi untuk cuci tangan sedikit kan bisa. Nah, pakailah air itu. Karena saya yakin juga antum sebagai orang Indonesia tidak akan tahan. Antum istijmar jempol itu tidak akan tahan. Pasti nanti dikit-dikit cium. Dikit-dikit cium. Pertanyaan? Ini kasurnya kasur semacam matras atau kasur kapuk atau apa? Spring bed. Dituangkan air di atasnya. Kalau ini matras gampang, pakaikan nebo. Kalau ini adalah spring bed atau kapuk, maka dituangkan air. Lalu kemudian dikenakan matahari supaya dia menguap. Itu yang dulu juga dikerjakan oleh mama-mama kita. Biasanya kalau kita ngompol di kasur kapuk, setelah dituangkan air, lalu kemudian dibawa keluar, dijemur. Ada pertanyaan? Ada orang dia tidak mampu mandi junub padahal, atau dia tidak berani mampu mandi junub padahal dia harusnya mandi junub. Terus kenapa Amr bin As sengaja untuk tidak tayamum? Takut keadaan. Ya, tadi sudah disebutkan juga di buku ini. Untuk orang-orang yang khawatir jadi sakit, bertambah parah sakitnya, hilang anggota tubuhnya, atau apa tadi? Hilang nyawanya. Ada kekhawatiran pada dirinya, lalu kemudian tidak berwudu atau tidak mandi junub, maka dia bisa ganti dengan tayamum. Kondisi Amr bin As, kondisi yang mungkin bisa terjadi pada kita semua. Dan satu orang dengan orang lain bisa beda-beda. Kita nggak bisa juga mengatakan, kamu kenapa kok nggak mandi junub? Kamu junub kan? Iya, soalnya saya takut nanti ada kondisi saya begini. Tidak bisa kita tempelkan dengan diri kita. Iya, beda orang beda-beda. Ya, saya pernah dicurhati orang, dia itu kalau mandi di subuh hari pasti bengek. Dia bilang gitu. Saya kalau mandi setelah pagi enggak apa-apa Ustaz. Tapi kapanpun saya mandinya yang jelang subuh, misalnya karena junub atau mimpi basah atau karena istri, kena air biasa saja, nanti setelah itu asma. Boleh gak saya kalau lagi junub seperti itu saya tayum saja? Boleh. Karena dia khawatir asmanya. Begitu. Dan satu orang dengan orang lain bisa beda-beda kondisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.